Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di webinar Toxic Relationship, Have the Courage to Step Out. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Nah, pada webinar Toxic Relationship kali ini diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, dengan bangga dipersembahkan oleh Universitas Multimedia Nusantara. Nah, webinar ini akan berlangsung dari jam 2 siang sampai jam 3 sore. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih kepada partisipan yang sudah hadir di webinar kali ini. Apa kabar semuanya? Boleh dong dikasih reaksinya. Wah, kayaknya saya lihat yang pada on cam ini kayaknya excited banget ya buat ikut webinar ini. Ini jangan-jangan ada yang relate ya sama permasalahan toxic relationship, atau mungkin kalian orang-orangnya toxic nih. Jadi baiklah teman-teman semua, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Perkenalkan saya Rikalta sebagai moderator yang akan memandu webinar kali ini. Dan pada hari ini webinar kita akan ada 3 pembicara. Yang pertama ada Clarissa Auleria. Mungkin Kak Clarissa udah bergabung ya. Halo Kak Clarissa. Halo. Halo, apa kabar Kak? Baik, gimana Wah, kabarnya cantik Kak? banget hari ini kayaknya. Puji Tuhan. Oke, yang selanjutnya pembicara kedua kita ada Melinda Natalia. Halo Kak Melinda. Halo semuanya. Halo Kak, wah cantik-cantik banget nih pembicara kita nih. Makin seger-seger nih kayaknya yang pada ikut webinar kita kali ini. Oke, dan yang terakhir ada si Sally Rema Edita. Halo Kak Rema, apa kabar? Halo semuanya, baik. Puji Waduh, cantik banget nih Kak Rema nih. Oke, teman-teman semua. Jadi pada webinar kali ini kita langsung aja mulai ya. Yang pertama, saya ini akan menjelaskan tentang poin-poin objektif yang akan ada di webinar ini. Jadi kita akan membahas mengenai definisi toxic relationship, ciri-cirinya, bentuk abuse-nya, faktor kehadirannya, dampak, dan juga cara menghindari dan menghadapi toxic relationship. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materi, saya mau memperkenalkan kembali dan juga membahas sedikit background dari moderator dan juga pembicara. Jadi di sini saya perkenalkan lagi diri saya. Nama saya adalah Rikalta Bethaki. Saya adalah seorang mahasiswi di Strategi Communication Universitas Multimedia Nusantara. Selanjutnya ada Clarissa Aurelia sebagai pembicara pertama kita, yang juga sebagai mahasiswi Strategi Communication di Universitas Multimedia Nusantara. Dan yang kedua ada Melinda Natalia, yang juga Strategi Communication di Universitas Multimedia Nusantara. Dan saat ini Kak Melinda itu menjadi anggota dari organisasi Renca. Dan juga yang terakhir ada si Sally Rema Edita, yang juga mahasiswi dari Strategi Communication Universitas Multimedia Nusantara. Baik teman-teman semua, saya akan lanjut mempersilahkan untuk pembicara pertama memaparkan materinya. Silakan Kak Clarissa. Oke, makasih ya Kak Moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Nah, seperti yang udah diperkenalkan tadi, nama aku sendiri itu Clarissa Aurelia, atau biasa dipanggil dengan nama Caca. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan jadi pembicara pertama dalam webinar kali ini nih. Nah, pada bahasan kali ini nih, kami ingin membicarakan seputar topik yang udah tidak asing lagi didengar sama kalian semua. Bahkan ada yang relate mungkin ya, yaitu toxic relationship. Jadi sebelum kita masuk pada materi utamanya, aku mau nanya-nanya sedikit nih sama partisipan yang ada di sini nih, di Zoom meeting pada hari ini. Kira-kira kalian semua udah pada tahu belum nih, apa definisi dari toxic relationship itu sendiri? Ayo dong, responnya. Udah pada tahu belum? Wah, kayaknya belum pada tahu nih Kak di kolom chat. Oh, belum pada tahu ya? Oke, aku bakalan jelasin sedikit kalau gitu. Aku bakalan jelasin sedikit. Jadi, toxic relationship itu kalau diartikan yaitu hubungan yang beracun. Nah, jangan salah nih guys. Kalau hubungan yang beracun tuh bukan selalu tentang pasangan aja. Tetapi, toxic relationship itu tuh sangat luas gitu ya. Jadi dia tuh terkadang juga dari seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan ada juga dalam pasangan. Oke, boleh di next. Nah, pada slide kali ini, selanjutnya, aku bakalan
seperti yang tadi aku udah jelasin nih, yang di awal toxic relationship itu merupakan hubungan yang beracun, di mana di dalam hubungan tersebut tuh sudah tidak sehat, dan malah lebih cenderung tuh merugikan diri kita sendiri maupun orang lain ya. Misalnya nih, kayak kita tuh di dalam lingkungan, seperti dalam lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, atau bahkan kita saat sama pasangan kita tuh seharusnya kita ngerasa bahagia kan ya teman-teman. Kayak kita ngerasa mereka tuh seseorang yang selalu ada buat kita, tetapi ini malah sebaliknya, kita tuh malah ngerasa jadi lebih sering nangis, ngerasa lebih egois, terus jadi lebih posesif gitu, kayak seperti rasa-rasa yang belum pernah kita rasain sebelumnya gitu. Itu tuh udah termasuk dalam hubungan yang nggak sehat lagi, teman-teman. Karena kita ngerasa kehadiran mereka tuh seharusnya membuat kita bahagia, tapi malah membuat kita menjadi stres, sedih gitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh seorang ahli komunikasi dan psikologi, yaitu Dr. Lillian Glass, dalam bukunya yang berjudul Toxic People, yang mengatakan bahwa toxic relationship yang dimaksud itu merupakan hubungan yang memang tidak saling mendukung satu sama lain. Maunya menang sendiri gitu, dan juga memiliki ego yang tinggi dua-duanya, dari dua pihak, maupun kita ataupun pasangan kita gitu ya. Karena dari itu, jadinya salah satu pihak tuh berusaha memiliki kontrol yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya gitu. Hubungan toksik itu bukan menjadi hubungan yang bahagia lagi gitu, dan bahkan tidak ada cinta lagi dalam hubungan tersebut. Buat apa ngejalanin hubungan yang begitu? Capek lama-lama juga kalau ngejalanin hubungan yang begitu terus-menerus. Terus yang ada tuh malah berantem terus-menerus tiap harinya. Dan itu pastinya sangat melelahkan hati. Siapa sih yang nggak capek tiap hari nangis, tiap hari stres, tiap hari berantem? Oke, terus karena dua-duanya ingin menjadi dominan nih, sama-sama memiliki egois yang sangat tinggi, sehingga tidak akan ada yang mengalah dalam hubungan tersebut. Dan hubungan tuh nggak ada akhirnya gitu. Nggak tahu mau kemana ujungnya. Jadi hubungan itu akan menjadi sangat kacau. Oke, boleh di next? Oke, di slide kali ini setelah kita mengetahui definisi dari toxic relationship yang tadi aku udah jelasin nih panjang lebar, jadi pada slide kali ini tuh aku bakalan lebih menjelaskan ke dalam ciri-ciri dari toxic relationship itu sendiri, sehingga kalian bisa mengetahui apakah kalian selama ini dalam hubungan yang toxic atau bukan, atau kalian menjadi salah satu orang yang toxic mungkin ya. Oke, kita langsung saja next slide. Nah, di slide kali ini ada kata, kok semenjak gue sama si A, gue jadi ngerasa nggak nyaman dan nggak tenang ya. Nah, dalam kalimat ini tuh banyak artinya loh, teman-teman. Ada yang pernah ngalamin nggak nih perasaan kayak gini? Kayaknya dalam chat aku lihat nih pada responnya belum pada ngerasain ya. Mungkin kalian masih mikir-mikir kali ya, kalian pernah atau enggak? Oke, kalau aku sendiri sih ya, aku pernah dalam fase seperti ini. Dan untungnya udah nggak pernah ngerasain lagi sih sekarang ya. Puji Tuhan udah keluar gitu dari masa-masa fase kayak gitu. Nah, kenapa sih kalimat tersebut tuh bisa muncul di benak kita? Otomatis tuh kita udah nggak bisa nahan lagi nih perasaan kita. Karena sehingga kalimat tersebut tuh bisa muncul di benak kita tuh benar-benar kita tuh udah ngerasa capek. Kok gue nggak tenang, kok gue nggak nyaman tiap deket sama dia gitu. Kalau hubungan yang sehat secara logika, kita tuh dapat merasa nyaman ketika ada di dekat mereka. Terus nyaman ketika kita bisa bercerita apa aja masalah yang kita hadapi pada hari ini. Terus kita ngerasa tuh mereka tuh seperti rumah, tempat di mana kita tahu kita harus berpulang gitu. Dan kita juga merasa tenang dan aman ketika berada di dekat mereka, bukan malah merasa terancam gitu. Kalau malah merasakan sebaliknya, bukankah hal itu bukan hal yang baik gitu. Maka dari itu, ketika kita udah ngerasa seperti itu, kita udah nggak nyaman, atau bahkan kita udah nggak tenang sama orang itu, berarti kalian tuh udah ada di dalam toxic relationship. Seperti yang ada di kata pada saat ini nih, oh no, perasaan tersebut menunjukkan bahwa kalian sedang dalam fase toxic relationship. Oke, boleh di next. Oke, di slide ini ada beberapa kalimat yang merupakan tanda bahwa kalian tuh sedang berada di fase toxic relationship nih. Yang pertama yang udah aku bahas tadi di slide sebelumnya, yaitu kita merasa tidak nyaman ketika kita berada di dekat pasangan kita. Setelah itu, kita juga timbul rasa seperti nggak ingin mengalah gitu. Nggak ingin mengalah dalam arti pengen selalu yang benar gitu, selalu dimengerti. Dan tapi kita nggak mau ngertiin orang lain.
Nah, itu tuh udah hal nggak benar ya guys. Ketika kita mau dimengerti, seharusnya kita tuh harus mengerti orang lain terlebih dahulu. Karena kita ketika udah ngertiin orang lain, otomatis orang lain juga pasti akan mau mengertikan kita gitu. Yang ketiga, yaitu saling menuntut dan membatasi pergaulan. Biasanya dalam hubungan pacaran sih. Kayak misalnya, menuntut pasangan kalian tuh menjadi seperti yang kalian inginkan. Kamu tuh harus ganteng, kamu tuh harus rapi, kamu tuh harus semuanya itu kita yang nuntut, dia nggak jadi diri mereka sendiri gitu. Terus kita juga membatasi pergaulan mereka, seperti contohnya kalau aku punya pacar, aku membatasi pergaulan pacar aku. Kamu tuh nggak boleh ya punya temen cewek, apalagi sahabatan sama cewek. Pokoknya kalau kamu punya sahabatan cewek, harusnya aku kenal aja. Atau bisa juga dalam lingkungan pertemanan nih, misalnya, kamu tuh nggak boleh ya temenan sama cewek lain, nggak boleh loh sahabatan sama orang lain, kamu tuh cuma boleh cerita sama aku aja, kamu tuh apa-apa harusnya nyari aku duluan, nggak boleh nyari yang lain. Itu tuh toksik banget ya. Nah, selanjutnya yang keempat di sini ada sikap egois yang tinggi. Tidak ada yang mau ngalah sama sekali, sehingga berantem terus-menerus nih. Capek kan kalau berantem terus-menerus, gak ada yang mau ngalah, gak ada akhirnya gitu. Oke, yang kelima itu kita nggak menghargai privasi antar pasangan. Pokoknya tuh pengen tahu gitu semuanya. Kegiatan pasangan selama 24 jam tuh kita harus tahu. Kita harus tahu dia ngapain aja. Kita harus tahu. Pokoknya dia harus ngabarin kita semuanya. Wah, kebayang nggak sih capeknya gimana? Tiap hari cuman ngechat, cuman bilang, aku udah lagi mandi ya, aku makan ya. Itu tuh capek banget. Padahal itu bukan hal yang penting gitu sebenarnya untuk dikasih tahu. Oke, terus setelah itu yaitu tidak memiliki simpati. Kita bahkan tuh nggak respect sama orang itu sama sekali. Nggak peduli apa yang dirasain sama mereka. Terserah deh lu mau rasa sakit, mau enggak, gue nggak peduli, gue nggak simpati sama lu pokoknya. Nah itu udah nggak penting. Itu tuh udah ngerasa kayak, aduh, ini gue toksik banget, gue pacaran, gue dalam lingkungan pertemanan, tapi nggak ada simpati kayak gitu, nggak dirasa hargain gitu loh. Nah, yang ketujuh di sini adanya kekerasan dalam hubungan. Baik kekerasan verbal maupun non-verbal, dengan kata-kata yang menyakitkan itu sudah termasuk dalam kekerasan. Lo dikatain jelek aja, itu udah kekerasan menurut gue. Kayak seharusnya kita harus saling support gitu, bukan malah melakukan perkataan yang menyakitkan gitu loh. Nah, setelah itu munculnya rasa tertekan saat bersama pasangan. Tiap mau bertemu tuh malah rasanya jadi takut, nggak tenang, malah bingung mau ketemu atau enggak. Nah, habis itu ciri-ciri selanjutnya yaitu tidak menjadi diri kita sendiri nih. Kita malah menjadi orang lain. Kita malah mengubah diri kita tuh sesuai dengan apa yang dia mau loh. Dia mau kita jadi orang yang lemah, lembut, padahal kita tuh enggak, orangnya nggak lemah lembut, kita tuh jadi apa adanya, tapi dia nggak mau. Nah, itu dia ngubah kita, itu udah toksik banget. Lama-kelamaan tuh juga kita bakalan capek sendiri diatur-atur, ini hidup gue gitu, seharusnya gue yang ngejalanin, lu nggak boleh ngatur-ngatur gue. Nah, yang terakhir itu ciri-ciri dari toxic relationship adalah cemburu yang berlebihan. Cemburu boleh sih, kalau kata orang tuh cemburu nih ya, tanda cinta, apalagi orang yang baru-baru pacaran tuh rasanya benih-benih cintanya baru tumbuh gitu. Jadi kayak kalau cemburu itu hal yang wajar ya. Tapi kalau cemburu berlebihan itu bukan cinta lagi, guys. Itu tuh lebih ke toksik, dikit-dikit cemburu, pergi sama ini cemburu, pergi sama temen cemburu. Wah, itu toksik banget. Yang ada tuh orang tuh malah makin capek gitu ya dicemburuin berlebihan. Nah, itu aja sih sharing-sharing dari aku. Jadi kalian udah tahu kan sekarang ciri-ciri dari toxic relationship, definisi toxic relationship itu apa. Jadi kesimpulan yang udah aku jelaskan pada hari ini, ada yang pernah ngalamin nggak nih? Segitu aja sih materi yang aku sampaikan hari ini. Selanjutnya aku balikin lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Clarissa, pemaparan materinya tuh benar-benar jelas banget, lengkap banget, dan bagus banget nih teman-teman. Nah, kalau tadi Kak Clarissa tanya ada nggak sih yang pernah ngerasain kayak gini, aku pernah loh Kak Clarissa, karena waktu itu tuh aku pernah ada di titik di mana aku tuh harus ngabarin pasangan aku, aktivitas apapun aku kabarin ke dia, dan kalau aku nggak kabarin ke dia tuh jadi kayak marah, dia ngancem-ngancem untuk putus dan segala macem. Nah, oke teman-teman, jadi dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Clarissa, sekarang kita jadi tahu ya bahwa toxic relationship itu suatu hubungan yang beracun yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan juga mental kita. Dan untuk ciri-cirinya juga tadi udah disampaikan oleh Kak Clarissa, di mana biasanya hal ini tuh terjadi dalam hubungan pacaran. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga ya Kak, untuk
hal ini tuh terjadi seperti di hubungan keluarga, pertemanan, dan lain-lain. Nah, khususnya di hubungan pacaran ini tuh tanda-tandanya yaitu ketika kalian merasa pasangan kalian tuh udah terlalu overprotective, cemburuan, berkata kasar, dan juga kalian udah nggak nyaman, artinya itu tuh kalian lagi ada di hubungan yang toksik. Nah, baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembicara kedua yaitu Kamelinda. Untuk Kamelinda dipersilahkan menyampaikan materinya. Oke, thank you. Halo semuanya, perkenalkan aku Melinda sebagai pembicara kedua pada webinar hari ini. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalnya nanti pada saat penyampaian materi kamera aku tiba-tiba mati karena sekarang aku lagi pakai webcam dan dia tuh kadang suka error gitu lah. Oke. Nah, setelah mengetahui apa itu toxic relationship dan gimana sih ciri-cirinya, di sini aku akan menjelaskan mengenai bentuk abuse di toxic relationship. Mungkin ketika kalian mendengar kata abuse, hal pertama yang ada di pikiran kalian tuh pasti soal kekerasan fisik. Padahal sebenarnya abuse tuh nggak cuma soal kekerasan fisik aja, tapi ada juga yang berbentuk verbal. Di sini aku akan menjelaskan mengenai physical abuse terlebih dahulu. Oke, nah sesuai dengan namanya, suatu hubungan itu dapat dikatakan toksik apabila salah satu atau bahkan kedua pihak itu melakukan tindak kekerasan fisik pada lawan bicaranya. Nah, physical abuse atau kekerasan fisik merupakan sebuah aksi penganiayaan dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu yang bisa menimbulkan luka fisik atau bahkan kematian. Nah, beberapa contoh dari tindakan physical abuse itu sendiri yaitu memukul, mencekik, menendang, menampar, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada verbal abuse. Nah, jenis verbal abuse ini tuh berbeda dengan physical abuse yang dilakukan secara fisik. Verbal abuse ini lebih ke kekerasan secara perkataan yang diucapkan kepada lawan bicaranya. Nah, terdapat berbagai macam verbal abuse, di antara lainnya merendahkan, membanding-bandingkan, iri berlebihan, narsistik, dan juga gaslighting yang merupakan bentuk tindakan manipulasi. Terus ada juga masih banyak lagi yang merupakan bentuk dari verbal abuse. Nah, di sini aku ada cantumin beberapa contoh kalimat yang merupakan verbal abuse yang seringkali mungkin kita nggak sadar kalau ini tuh sebenarnya verbal abuse, tapi kita tuh mengabaikan ini gitu. Nah, gimana nih? Kira-kira kalian sendiri sempat nggak sih menerima kalimat-kalimat ini atau justru kalian yang pernah mengucapkan kalimat ini ke orang lain? Oke, nah setelah aku menjelaskan mengenai bentuk-bentuk abuse dari toxic relationship, di sini ada beberapa faktor kehadiran dari toxic relationship. Oke, boleh di next lagi? Nah, yang pertama adalah toxic family. Dalam menjalankan keseharian, pastinya hidup kita tuh nggak selalu berjalan mulus lah ya. Ada aja konflik-konflik yang muncul, terutama dalam lingkup keluarga. Nah, jika keluarga kita sering menyakiti baik secara fisik maupun verbal, dan berperilaku menyimpang yang merugikan sesama anggota keluarga, hal tersebut juga udah bisa dikategorikan sebagai suatu tindakan yang toksik, yang berkemungkinan akan terulang terus-menerus ke depannya. Nah, berdasarkan dari hasil studi dari Adverse Childhood Experience, trauma masa kecil yang salah satunya disebabkan oleh perilaku toksik orang tua dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan fisik seorang anak. Nah, salah satu contoh dari toxic family adalah orang tua yang sering menuntut serta membandingkan anaknya dengan saudara sendiri atau bahkan orang lain. Nah, terkadang orang tua tuh menyalahartikan tindakan ini sebagai bentuk motivasi agar anaknya tuh semangat untuk menjadi lebih baik. Padahal kan nggak semua anak tuh seperti itu gitu. Bisa aja mereka tuh ketika dibanding-bandingkan malah merasa down, merasa sakit hati gitu. Kira-kira di sini ada nggak yang pernah merasa di situasi toxic family ini? Ini kayaknya di kolom chat ada yang nulis nih Kak, dia sharing. Oke, aku bacain ya Kak. Halo semuanya, kenalin aku Ivanka. Aku sendiri sih dari dulu selalu jadi target dibanding-bandingin sama orang tuaku. Karena entah kenapa mereka kayak tidak pernah puas dengan apa yang aku capai. Mereka nggak pernah apresiasi aku dan justru selalu menuntut aku untuk menjadi lebih baik lagi. Contohnya aja aku dapat nilai 80. Terus orang tuaku tuh bakal bilang, oh 80. Tuh si Karin, mami dengar dapat 100.
kamu nih gimana sih? Masa Karin bisa, kamu nggak bisa? Gitu aja nggak bisa. Dan itu bikin aku down banget sih. Wah, oke, tanggapannya gimana nih, Kamelinda? Oke, aku sendiri juga pernah jadi target seperti itu. Emang rasanya nggak enak banget karena kayak kita merasa kita tuh udah berusaha yang terbaik gitu, tapi kayak orang tua kita tuh nggak pernah puas dan nggak mengapresiasi atas kerja keras yang sudah kita lakukan. Mungkin kita bisa coba untuk komunikasikan itu terlebih dahulu ke orang tua kita kalau kita tuh down loh kalau dibandingin kayak gitu aja sih mungkin dari aku. Oke, mungkin Oke, kita thank you, lanjut Kak. ya. Boleh di next? Nah, yang kedua itu ada toxic friendship. Seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, hubungan pertemanan yang tidak sehat cenderung membawa pengaruh buruk terhadap sesama temannya. Teman yang tidak mendukung dan memberikan kontribusi positif untuk hidup kita itu malah membuat kita tuh jadi nggak bahagia dan justru cenderung stres dan makan hati secara perlahan gitu. Nah, contoh dari toxic friendship ini ada misalnya seorang teman yang nggak pernah seneng nih kalau misalnya kita menge-achieve sesuatu, dia tuh malah justru kayak iri gitu, nggak seneng aja lah pokoknya kita kalau sukses dibandingkan dia. Akhirnya dia malah melihat kita sebagai kompetitornya dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Di sini ada yang punya pengalaman punya teman kayak gitu nggak sih di lingkup pertemanannya? Ayo nih, ada nggak yang pernah ngerasain? Oh, ini ada dari Felicia yang ngechat juga nih, aku bacain lagi ya. Halo, sebelumnya kenalin aku Felicia, aku mau sharing sedikit nih. Tadinya tuh aku juga udah lupa sama masalah ini. Tapi waktu dengerin materi hubungan toksik di pertemanan, aku langsung keklik gitu. Jadi dulu waktu aku SMA, ya adalah geng kita berempat. Sebenarnya kita juga awalnya baik-baik aja dan saling support satu sama lain. Nah, aku ini orangnya gampang insecure sama diri sendiri. Basicnya basic sih kedengarannya. Cuma teman-teman aku ini bukannya kasih semangat, tapi justru sering kasih kritikan yang nyakitin hati gitu loh. Kayak gendut banget sih, menor banget sih, nggak cocok bajunya, dan masih banyak lagi. Awalnya aku biasa aja karena mikirnya paling mereka cuma bercanda. Tapi lama-kelamaan kok makin parah ngatainnya dan jatuhnya jadi kayak bullying. Kadang mereka itu berani ngomong di depan banyak orang tanpa mikirin perasaan akunya sendiri, sampai aku sendiri pun jadi merasa makin insecure dan punya trust issue. Karena bahkan orang yang aku kira deket aja bisa ngomong kayak gitu ke aku. Gitu aja sih, Kak. Oke, thank you Felicia. Oke, mungkin ini emang juga sering terjadi sih. Cuma kalau dalam kasus ini juga emang kita tuh, kadang nggak bisa bedain secara pasti ya. Kadang kayak yang kita kira temen itu justru malah nyerang kita gitu. Kayak dalam kasus ini kayak dia tuh teman dekat kita nih, tapi dia menjelek-jelekan kita. Nah, bisa jadi itu tuh karena dia punya rasa iri kepada kita. Kayak misalnya gue nggak suka deh sama dia, udah deh gue jelekin aja, kayak gitu. Dan itu tuh pastinya nggak enak banget sih, karena kayak kita tuh ngerasa udah deket banget loh sama orang ini, tapi kok dia malah kayak gitu sih sama kita. Itu tuh udah masuk ke suatu hubungan pertemanan yang toksik dan itu tuh lebih baik jangan bertemanan lagi deh, karena lama-lama pasti capek sendiri juga kitanya, gitu sih. Oke, thank you Kak. Semoga bisa menjawab ya Felicia nih, bisa memberikan solusi untuk Felicia. Kita lanjut ya Kak. Boleh. Nah, untuk yang terakhir itu ada toxic relationship in dating. Nah, jenis hubungan itu di mana ada salah satu pihak yang merasa tuh nggak seimbang gitu, karena dia tuh merasa direndahkan oleh pasangannya sendiri atau diserang justru ya. Nah, hubungan itu membuat kita nggak nyaman atau bahkan kita tuh jadi nggak aman gitu untuk berada di sekitar pasangan kita sendiri. Nah, seharusnya kan ketika kita menjalin suatu hubungan, kita tuh merasa aman, nyaman, dan merasa bahagia lah karena kita mendapat support system baru, selalu didukung. Tapi ketika kita sama dia, kok kita merasa kayak, oh gue malah jadi tertekan ya, gue malah jadi takut, gak nyaman, kayak gitu. Nah, bisa jadi itu tuh kita tuh sedang terjebak di suatu hubungan yang toksik. Nah, contoh dari toxic relationship saat pacaran itu ada ketika kita tuh tidak diperbolehkan untuk mempunyai teman yang lawan jenis, terus juga pasangan yang selalu mempermasalahkan hal kecil sampai dia tuh melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal kepada kita. Di sini ada yang pernah nggak sih pengalaman ada di hubungan yang toksik gitu? Ada nih Kak yang ngechat lagi di kolom chat. Nah, aku bacain lagi ya.
Jadi, halo sebelumnya, kenalin aku Zahwa. Aku mau sedikit berbagi aja sih soal toxic relationship yang dulu aku punya. Dulu aku pernah HTS-an sama cowok gitu yang benar-benar toxic. Tapi karena dulu aku masih bucin, jadi aku nggak sadar. Kayak misalnya pas dia overprotective dan diposesifin, aku merasa senang gitu karena ngerasa, ih dia peduli banget sama aku, ih dia sayang banget nih berarti sama aku. Sampai akhirnya lama-kelamaan aku sadar kalau ini tuh berlebihan. Karena bahkan aku nggak dibolehin ngobrol sama teman lawan jenis aku. Pas teman cowok aku ngechat, dia ini nggak bolehin aku buat jawab chatnya dan malah nyuruh aku untuk blok teman aku sendiri. Sampai akhirnya aku di titik lelah banget dan memutuskan buat udah deh kita end aja. Jujur aku sama dia tuh cuma 1 bulan, tapi nggak tahu kenapa kerasa berat dan lama banget mungkin karena toksik juga kali ya. Itu Kak dari Zahwa. Oke, iya sih, bener banget sih. Mungkin kita awal-awalnya mikir, ih seneng ya gitu kan, dicemburuin, ih seneng deh diposesifin gitu. Cuman kalau misalnya itu udah mulai beranjak ke lebih parah lagi, terlalu over, itu tuh Pak, udah termasuk toxic juga karena kita tuh merasa nggak bebas gitu dalam hubungan kita. Kita justru merasa tertekan karena dikekang gitu dan justru karena kita ada di toxic relationship itu, kita tertekan tuh kita merasa jadi kayak, gila nih kayaknya gue nggak bebas banget nih. Gue tuh kayaknya kok kayak ada di suatu penjara yang nggak bisa bernafas bebas gitu. Makanya tadi waktu pas dibilang dia baru 1 bulan tapi udah terasa lama, itu tuh karena pengaruh dari dia ada di suatu hubungan yang toksik juga sih. Tapi untungnya kamu udah lepas dari hubungan itu karena jujur kalau misalnya itu dijalanin terus-menerus, itu kamu yang bakal capek sendiri sih. Oke, nah mungkin, untuk materinya segitu saja dari aku, boleh diambil alih oleh moderator kembali. Wah, terima kasih banyak ya Kak Melinda dan untuk yang tadi sharing terakhir dari Zahwa, semoga solusi dari Kak Melinda bisa menjawab masalah kamu ya. Oke, baik. Sekarang kita sudah tahu ya teman-teman bahwa di dalam toxic relationship ini bentuk abuse-nya itu bukan cuma secara fisikal aja, tapi bisa juga secara verbal, di mana adanya gaslighting sebagai bentuk tindakan memanipulasi, lalu merendahkan, membanding-bandingkan, dan cemburu yang berlebihan itu termasuk pada verbal abuse. Nah, selain itu juga kita juga sekarang tahu bahwa faktor kehadiran dari toxic relationship itu datang dari keluarga, pertemanan, dan hubungan pacaran. Baik, sekarang kita lanjut ke pembicara terakhir yaitu Karema. Untuk Karema dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, makasih Kak Moderator atas kesempatannya. Halo, selamat siang semuanya. Kenalin, aku Rema sebagai pembicara terakhir sebagai di sesi webinar kali ini. Aku lanjut ya. Nah, kalian kan sekarang udah tahu nih, apa aja sih sebenarnya yang membuat toxic relationship itu bisa hadir di hubungan kalian. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kalian tuh harus tahu kalau kalian udah merasa nggak nyaman di suatu hubungan, kalian itu harus berani mengambil keputusan. Keputusannya apa? Ya untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Tentu ini demi kesehatan mental kalian dong, karena dampak dari toxic relationship itu sangat kurang baik untuk kalian, untuk diri kalian sendiri. Nah, emang dampaknya apa aja sih? Sebegitu jahatnya kah? Oke, boleh di next. Nah, teman-teman, siapa sih di antara kita itu yang bakal tahan dan nggak stres kalau terjebak di situasi hubungan yang nggak sehat? Logikanya, kita semua pasti bakal sedih dong, stres, galau, pokoknya campur aduk deh. Padahal kita kan mau menjalin hubungan untuk sebuah kebahagiaan kan? Nah, dari sini kalian tuh harusnya bisa lebih aware sama hubungan yang lagi kalian jalankan. Jangan malah perasaan yang kurang baik itu kita pendam dan nantinya malah nyakitin diri kamu sendiri. Karena toxic relationship itu dapat memunculkan perilaku dalam diri kita yang mungkin semua orang tidak ingin merasakannya. Salah satunya ya stres tadi. Mana ada sih orang yang mau stres tiap harinya, kan tentu enggak kan. Nah, maka nih kita tuh harus paham situasi-situasi seperti itu. Nah, yang lebih parahnya itu, toxic relationship itu nggak hanya menimbulkan stres loh, masih banyak kejadian yang lebih parah. Kalau kita sendiri aja masih aja nekat untuk stay di hubungan tersebut. Nah, kira-kira apa nih kejadian yang barusan aku mention? Boleh di next? Oke, sekarang aku bakal jelasin dengan lebih detail apa aja sih yang bakal terjadi pada diri kita kalau kamu tuh masih mempertahankan hubungan yang toksik.
Yang paling basic itu, biasanya kita akan kehilangan rasa percaya diri dan susah untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, nantinya kita itu berkecenderungan untuk lebih menutup diri loh. Dan kita tuh jadi susah untuk percaya dengan orang lain. Ah, untuk kalian tahu, jadi orang yang ansos itu nggak enak loh teman-teman. Kalian bakal susah untuk jalin relasi, menjalin koneksi sama orang banyak banget yang ada di sekitar kalian, yang justru notabene malah akan membawa dampak positif bagi hidup kalian. Tetapi karena kalian terlanjur nyemplung ke hubungan toksik tadi, ke hubungan yang nggak sehat, kalian pasti akan takut untuk memulai itu semua, hubungan yang baru dengan orang sekitar kamu. Nah, kalian akan menjadi pribadi yang sulit bergaul, tidak seperti layaknya makhluk sosial dengan semestinya. Bisa aku bilang, itu hal yang paling kalian rugikan sih, jika masih terus aja bergantung pada pasangan kamu yang toksik. Nah, biasanya toxic relationship itu akan terus menimbulkan kesan negatif secara berkala di dalam benak pikiran kita. Nah, hal ini akan terus membuat kita tuh selalu berpikir kalau kita itu nggak berguna. Jadi kita akan selalu menyalahkan diri sendiri, merasa diri kita lah tuh yang paling bertanggung jawab penuh lah atas segala kekacauan yang terjadi di hubungan kalian sama pasangan kalian. Nah, bahkan ada loh orang-orang yang takut bersosialisasi cuma karena tuh ia mikir udah nggak ada lagi yang peduli sama dia, semua orang tuh udah ninggalin dia. Padahal kenyataannya enggak, semua itu masih sayang sama kamu, tapi kamunya aja yang terlanjur nge-keep lah hubungan kalian sama orang lain karena takut sama pasangan kamu. Nah, kalau menurut aku, semua dampak yang sudah aku mention dari tadi itu dapat menyerang kesehatan mental kita loh. Karena kita akan lebih sering menyendiri, memendam perasaan, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Nah, teman-teman, yang aku mau tekanin kalian itu hanya satu, yaitu berani. Kalian harus berani mengambil keputusan, berani keluar dari zona nyaman, dan berani mengutarakan pendapat. Nah, hal itu demi masa depan kita semua. Aku nih ya, kalau dengar teman aku tuh lagi ada di hubungan toksik, aku speechless, nggak tahu harus ngomong kayak gimana, karena memang benar orang yang udah terlanjur masuk ke hubungan toksik itu akan susah untuk keluar. Jadi bisa jadi dia tuh takut karena ada ancaman dari pasangan, atau kita sendiri yang takut kalau kedepannya itu tidak akan mempunyai pasangan lagi gitu, nggak ada yang menerima kita lagi. Padahal kenyataannya, kalian itu akan berharga dan dihargai oleh orang yang tepat. So, kalian jangan pernah takut untuk mengambil langkah yang benar. Boleh di next? Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa aja dampak dari toxic relationship. Sekarang aku mau nanya dulu deh sama kalian. Ada nggak sih yang mau terjebak di hubungan seperti itu? Aku rasa sih nggak ada ya. Coba deh, raise hand kalau ada. Nggak Kayaknya ada nggak ya. ada ya, Nika. Nggak ada ya, syukurlah. Jangan mau, guys. Nah, oke, lanjut ke topik awal. Sekarang aku mau kasih kalian tips nih untuk terhindar dari toxic relationship. Boleh di next? Ya, hindari hubungan yang tidak sehat. Betul banget, teman-teman. Kita harus bisa menghindari hubungan situasi yang semacam itu. Saat kita menjadi hubungan dengan pasangan kita, tentunya kita ingin memiliki hubungan yang sehat dong, lancar, happy ever after lah, sampai nikah, punya anak, bahagia kan. Tapi, tidak menutup kemungkinan akan ada situasi-situasi di mana kalian itu akan berbeda pendapat, bertengkar sama pasangan kalian. Nah, hal ini itu sebenarnya wajar, karena lika-liku percintaan itu nggak semulus dan seindah yang ada di sinetron yang kita bayangkan. Permasalahan demi permasalahan itu pasti akan selalu muncul dalam tiap hubungan. Nah, dari sinilah nanti kita itu bisa nilai hubungan mana nih yang layak untuk kita pertahankan atau enggak, atau harus kita stop sampai sini. Contohnya gimana tuh? Nih, misalnya kalian lagi debat sama pasangan kalian. Kalau pacar kalian mulai main tangan, entah mukul, nampar, atau yang lain deh, mending kalian pikir-pikir lagi untuk melanjutkan hubungan tersebut. Sebelum pasangan kalian itu bisa bertindak lebih jauh dari sekedar main tangan tadi. Bisa selingkuh, abusive, manipulatif. Aduh, pokoknya jangan sampai kalian ada di tahap seperti itu. Nah, tapi gimana ya kalau kita itu udah terlanjur terjebak di hubungan itu, hubungan toksik. Kira-kira gimana ya ngatasinnya? Apakah kalian berdua itu sama-sama mau berubah atau justru mengakhiri hubungan tersebut demi kesehatan mental kalian masing-masing?
Boleh di next. Nah, kalian bisa lihat itu ada tulisan, aku udah terlanjur susah untuk keluar di hubungan ini. Aduh, gimana ya itu? Emang susah banget teman-teman kalau kalian udah terlanjur nyemplung lah ke hubungan toksik. Untuk menyembuhkan luka itu nggak mudah ya teman-teman, apalagi luka itu timbul karena orang terdekat kalian. Nah, kalau kalian berdua sama-sama menyadari kalau hubungan itu udah nggak sehat, kalian itu harus bisa nih saling introspeksi diri. Kalian bicara dari hati ke hati, ambil momen lah dimana kalian berdua itu bisa ngobrol panjang lebar tanpa gangguan siapapun. Jadi kalian bisa ngomong, kenapa ya aku tuh nggak nyaman sama kamu, kenapa ya kamu tuh nggak bisa nerima kalau aku gini-gini. Nah, waktu kalian ngomong itu, kalian harus jadi pendengar yang baik. Kalian harus menghargai satu sama lain saat pasangan kalian itu menyampaikan keluh kesah mengenai hubungan kalian. Nah, dari situ nanti, kalian tuh bisa ambil keputusan mana yang paling tepat. Mau lanjut atau udahan gitu kan. Nah, tapi gimana ya kalau pasangan kita tuh malah ngotot, nggak mau ngobrolin permasalahan ini. Dia kayak, udahlah bodo amat gitu kan. Nah, ya kalian harus keluar dari hubungan toksik itu. Karena sebuah hubungan itu harus dijalanin oleh dua orang, bukan hanya satu orang aja. Karena kalau kamu terlalu dominan di hubungan itu sama pasangan kamu, justru ke depannya nanti dia akan selalu menyepelekan kamu. Dia akan selalu jelek-jelekin kamu, pokoknya itu nggak enak banget. Jadi kalian tuh harus bisa berpikir dan bertindak sewajarnya. Gitu aja dari aku. Makasih teman-teman. Aku kembaliin ke moderator. Wah, terima kasih Kak Rema. Kita jadi banyak banget nih ilmu dari cara menghadapi toxic relationship dan juga tips-tipsnya bagaimana untuk kita nggak berada di toxic relationship. Itu keren banget sih materi dari Kak Rema ini. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa si toxic relationship ini tuh dampaknya sangat berbahaya banget. Dan dimana kita tuh bisa mengalami rasa stres yang kacau, trauma, dan berbahaya banget deh pokoknya untuk kesehatan mental si korban. Nah, hal tersebut juga mampu membuat kita menjadi kurang percaya diri, takut untuk menjalani hubungan baru, sulit bergaul, sulit mempercayai seseorang, selalu menyalahkan diri sendiri, dan masih banyak dampak yang bahaya banget bagi kesehatan kita. Dan aku mau sharing sedikit ya, bahwa aku juga pernah berada di toxic relationship, dan aku tuh kayak ngerasa gimana ya, pasangan aku tuh pada saat itu benar-benar memanipulasi banget, jadi seakan-akan aku yang salah dan aku tuh selalu banget nyalahin nyalahin diri sendiri gitu. Nah, dari materi Karema juga kita dapat mengetahui cara untuk menghindari toxic relationship ini, yaitu dengan cara melihat apakah hubungan kalian ini tuh udah ada tanda-tanda yang nggak sehat nggak sih? Kalau misalnya udah ada, sebaiknya kalian langsung menghindar aja, menjauh dari hubungan tersebut. Lalu tadi Karema juga memberikan tips agar kalian tuh bisa terlepas dari toxic relationship ini tuh dengan cara berbicara dan saling terbuka pada pasangan. Nah, kalian juga harus saling introspeksi diri dan mengambil sebuah keputusan yang tepat dan kontrol emosi serta dengarkan suara hati kalian. Oke, teman-teman semua. Tadi aku di awal lupa nih untuk mention kalau misalkan di webinar kali ini juga akan ada sharing session dan juga Q&A about toxic relationship. Nah, buat teman-teman nih yang mau sharing-sharing tentang pengalaman toxic relationship-nya kayak tadi, beberapa yang sudah duluan untuk sharing, bisa banget juga nih kalian untuk sharing lagi atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan oleh pembicara kita ini, boleh banget langsung aja raise hand ya teman-teman. Atau kalau kalian malu mungkin untuk langsung ngomong on cam, kalian bisa juga tulis chatnya di kolom chat, nanti aku bacain. Oke, ini udah ada satu pertanyaan dari Dinda. Pertanyaannya adalah, kan tadi udah dibahas kalau toksik itu bukan cuma soal pasangan saja. Nah, kalau toksik dalam lingkungan keluarga tuh biasanya bisa terjadi karena apa aja sih, Kak? Dan bagaimana cara kita bisa keluar dari toksik dalam lingkungan keluarga? Oke, ini pertanyaan pertama mau langsung dijawab oleh siapa? Pembicara pertama, kedua, atau ketiga mungkin? Aku boleh bantu jawab ya untuk pertanyaan kali ini. Nah, biasanya toksik dalam lingkungan keluarga tuh bisa terjadi karena kemungkinan anak tuh tersebut mempunyai trauma gitu ya, atau mereka tuh
ada faktor kayak keluarganya memang tidak memberi perhatian, atau bahkan kasih sayang, atau bahkan tuh orang tuanya terlalu strict parents, jadi kepada anaknya sendiri, jadi anaknya tuh nggak bisa milih hidupnya sendiri tuh mau gimana. Jadi harus ada orang tua terus-menerus gitu dalam hidupnya. Nah, kalau kayak gini, kita cara keluarnya tuh gimana ya menurut saran dari aku, kita coba jalani, terus seiring coba jalani, kita juga harus coba memberanikan diri untuk ngomong ke keluarga apa yang kita rasain, lebih kayak menyampaikan apa yang ada di hati aja sih. Siapa tahu kan keluarga juga bisa ngerti nantinya dalam keadaan yang kita rasakan. Nah, komunikasi itu penting loh menurut aku, guys. Menurut aku kalau keluarga kayak gitu aja sih. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Maaf kalau kurang lengkap. Makasih. Terima kasih Kak Clarissa. Gimana Dinda mungkin sudah menjawab ya. Aku tambahin lagi nih ya, dari solusi yang tadi Kak Clarissa udah kasih, itu benar-benar menurut aku efektif banget sih, yang dimana kita harus komunikasi dengan keluarga kita, dengan orang tua. Karena aku pernah punya pengalaman, teman aku ada yang bermasalah juga dengan keluarganya, terus aku kasih saran dia untuk coba untuk ungkapin, karena selama ini dia nggak pernah ngungkapin ke orang tuanya. Coba untuk ungkapin apa yang kamu mau, coba untuk komunikasiin secara baik-baik gitu. Dan akhirnya orang tuanya itu jadi mengerti setelah dia mengungkapkan apa isi hatinya yang ia mau ke orang tuanya, dan orang tuanya jadi berubah pada saat itu juga. Nah, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini udah ada nih di kolom chat lagi. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Livia. Livia bertanya, dari tadi kan udah sempat dijelasin kalau kita ada di suatu hubungan yang toksik, itu better keluar secepatnya. Tapi kalau aku pribadi jujur merasa belum siap gitu, Kak. Kayak susah gitu loh, karena aku masih sayang sama orang itu. Sampai akhirnya aku mikir, ya udahlah nggak apa-apa kalau dia begini, yang penting dia masih sama aku. Kira-kira gimana ya caranya biar aku bisa mantapin diri untuk benar-benar keluar dari toxic relationship itu sendiri? Oke, siapa nih yang mau menjawab? Kak Clarissa, Kak Melinda, atau Kak Rema? Oke, aku bantu jawab ya, Livia. Oke, pastinya untuk punya keberanian buat keluar dari toxic relationship itu nggak mudah ya. Nggak mudah lah di awal, pasti susah kok. Aku ngerti, tapi mungkin pertama-tama kamu bisa nih untuk komunikasikan dulu sama pasangan kamu. Seperti yang aku udah mention tadi, kamu ngomonglah sama pasangan kamu itu, apa aja ya sekiranya yang buat kamu tuh nggak nyaman sama dia. Dia tuh bisa nggak sih nantinya dalam jangka waktu yang lama nerima kamu tuh seutuhnya, kelebihan, kekurangan kamu. Karena kalian nantinya kan akan terus bareng-bareng kan sampai tua. Nah, kalau misalkan setelah dikasih tahu pasangan kamu itu masih tetap nggak berubah, kamu bisa deh coba deh luangin sedikit waktu untuk diri kamu sendiri, untuk berpikir jernih mengenai langkah apa yang bisa kamu ambil sebenarnya ke depannya. Karena ketika kita harus melepas orang yang kita sayang, itu pasti sakit banget. Tapi percaya deh, ketika kamu berhasil lepas dari hubungan yang nggak sehat, yang toksik, yang abusive, pokoknya kamu bakal merasa jauh lebih bahagia dan bebas. Livia, pokoknya kamu jangan siksa diri kamu di hubungan itu terus-terusan. Kamu harus berani gitu ya, istilahnya untuk keluarlah, lepasin hubungan itu. Terus tadi kamu sempat ngomong kalau ya udahlah nggak apa-apa kalau dia begini, yang penting dia masih sama aku. Itu sama aja kamu ngelukain diri kamu sendiri. Kalau kamu terus bertahan, ujung-ujungnya ya kamu bakal sakit hati sendiri. Kayak untuk apa sih kamu pacaran malah nggak bahagia sama pasangan kamu? Mending kamu ikhlasin, kamu keluar dari hubungan yang kayak gitu. Ya harapannya kamu akan ditemukan sama orang yang lebih tepat. Mungkin itu aja sih dari saran dari aku, semoga kamu bisa ambil keputusan yang tepat ya, Livia. Wah, terima kasih banget nih Kak Rema. Untuk solusinya ini sangat-sangat bagus banget. Dan aku sendiri lagi-lagi relate banget nih sama kejadian yang tadi Livia udah sampaikan, bahwa aku juga pernah nih pada saat bersama pasangan aku kayak, dia tuh toxic banget menurut aku. Tapi aku nggak bisa lepas karena aku udah terlanjur sayang. Cuma balik lagi, aku semakin lama semakin mikir kayak, lebih baik aku sakit sekali ketika aku melepaskan dia daripada aku harus terus-terusan sama dia, tapi sakitnya tuh setiap hari gitu. Baiklah, semoga Livia sudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk hubungan kamu, untuk masalah kamu. Baik, terima kasih untuk para pembicara dan teman-teman yang sudah sharing dan bertanya. Di sini aku akan menyimpulkan materi yang dibahas pada hari ini.
bahwa toxic relationship atau hubungan yang beracun ini tuh sangat berbahaya banget dan harus kita hindari. Nah, kita tuh harus mengenal ciri-ciri dan tanda-tanda dari toxic relationship agar terhindar dan tidak terjerumus pada hal itu. Nah, kalau kalian sudah merasa tidak nyaman terhadap suatu hubungan, kalian tuh harus bisa melepas dan keluar dari zona tersebut dan mengambil keputusan yang baik dalam hal tersebut. Nah, toxic relationship ini juga nggak hanya terjadi pada hubungan pacaran saja ya teman-teman, namun juga dalam pertemanan, keluarga, dan lain-lain yang tadi beberapa udah ada sharing pengalaman. Nah, sehingga kita juga harus bisa memperhatikan pada lingkungan-lingkungan tersebut. Kita harus memahami bahwa bentuk dari abuse itu tidak hanya masalah fisikal aja, tapi juga verbal. Nah, ketika ada seseorang yang sudah menekan kita, memerintah secara berlebih, mengontrol kehidupan kita, maka kita tuh harus cepat mengambil langkah yang bijak. Nah, kita juga harus menghindari orang-orang yang berperilaku kasar dan juga emosional agar terhindar dari kekerasan fisik. Dan dari pengalaman teman-teman semua, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa toxic relationship ini tuh dapat terjadi pada siapa saja, kapanpun, dan sering sekali tidak terduga. Jadi kita sebagai manusia ini tuh harus pintar-pintar melihat serta menilai, karena banyak banget nih perilaku dari si pelaku ini yang memanipulasi banget sehingga seringkali kita tertipu. Nah, baik teman-teman semua, kita sudah ada di ujung acara. Jadi, semoga webinar kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih juga sekali lagi untuk para pembicara yang sudah memaparkan materinya, udah sharing-sharing, dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya Rikalta sebagai moderator, pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan perbuatan ataupun kata-kata. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Sampai jumpa teman-teman semua.